tiba-tiba kebuka aja gitu. Iya. Kayak ini Ibunya. Ibu kenapa? Bu. Bu. Ibu. Ibu. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Ini kenapa sih? Kayak dicabut. Dia kaget lah anaknya kayak gini ya. Saya kan sedih. Bu. 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 Bang. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Ibu sadar. Ibu sadar. Ibu sadar. Itu cowok kamu kemana? Dia pergi. Ibu. Ibu bisa bangun. Ibu bisa dengar saya. Itu kamu biarin aja pergi gitu. Oh ya Bu. Ajak sini kalau bisa. Bu. Bu. Ibu. Ibu bisa dengar saya? Oke, ibu konsentrasi dulu ya, kumpulin tenaganya. Ibu bisa dengar saya. Oke, saya akan ini semua. Ibu bisa dengar ya? Ibu sekali bawa anak ke sini. Kita selama ini dia minum susu seperti ini. Mungkin aja cara dia bersikap, cara dia menghadapi ibu ini dipengaruhi hal-hal yang mungkin ini buah hal mistis. Mudah-mudahan setelah dikeluarin seperti ini dia kembali punya hidupnya normal. Ya pekerjaannya normal. Begitu tadi bosnya juga mudah-mudahan ya ibu nggak setuju. Ya akhirnya terbuka pikirannya. Oh yang dilihat selama ini anak ibu ternyata dipengaruhi sama susu meningkat. Gimana Roy? Saya sih berharap si Mary bisa ke depannya bisa cari kerjaan tapi tanpa pakai kayak gini. Saya nggak tahu lah sebenarnya atau mungkin si ini kan masih ada misteri nih. Owner dia masih suka atau tidak kita akan nanti lihat ya. Baiklah saya tutup kasus ini ya. Dengan demikian kasus ini saya tutup dan Mary akhirnya susuknya keluar. Terima kasih kami harap yang terbaik ya. Mohon boleh ditemenin ya. Seorang ibu tidak memperdulikan berapa banyak materi yang kita beri. Mereka hanya membutuhkan rasa kasih sayang yang besar dari kita. Tadi kalau kita lihat pacarnya Mary justru langsung shock begitu susu pemikatnya ini kebuka keluar ya. Itu kenapa Roy? Karena Jadi tiba-tiba dia- kelihatan iya. sesuatu yang nggak dilihat selama ini. Jadi dia tuh kayak sadar gitu si putranya ya. Kalau misalnya ternyata si orang yang dihadapi itu tidak cantik dan biasa aja. Akhirnya dia sadar. Dan tapi masih menjadi misteri sih kenapa dia langsung kabur. Apakah harus dilakukan penelusuran lebih lanjut sih? Saya penasaran nih Mary gimana cara ngejelasinnya. Dan Iya. selanjutnya gimana? Apakah dia balik lagi hubungannya bisa normal aja tanpa susu atau enggak? Iya. Kita penelusuran. Penelusuran. Baik, setelah ini tim penembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk mencari tahu kelanjutan cerita dari partisipan kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sekarang kita sebenarnya sudah menunggu partisipan kita, cuman belum datang karena ada keperluan lain. Tapi sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi tentang target kita yang ingin kita tanya-tanyain tentang keberadaan anak partisipan kita. Jadi sekarang kita lagi nunggu nih. Gimana Mas? Gimana, udah ada kabar belum? Belum ada kabar nih. Belum ada kabar? Belum bisa dihubungin. Tapi gini aja deh. Yang penting kan lokasi udah ketahuan. Kalian jalan aja dulu. Nanti gue sama tim tetap bisa ngomongin sifat-sifat. Nanti gue update lagi. Oh, oke sih. Yaudah gini, gue coba datengin informan kita, gue coba cari informasi. Lu di sini coba ngubungin itu ya, partisipan kita. Ntar kabarin ya. Lanjut ya. Duluan ya.
Ini istri saya. Istrinya, Pak. Mama udah bohongin Mama ya. Diam. Berarti Mas udah punya istri? Saya udah punya istri, Mas. Ini istri saya. Lah terus kemarin di studio ngomong kayak begitu gimana? Pacaran itu? Iya, saya kan jelasin. Jadi gini loh, Mas. Kemarin dia emang kerja di tempat saya. Ah. Penjualan dia bagus, otomatis saya respect dong sama dia. Gitu kan. Ternyata dari respect saya ke dia itu, saya terkena pengaruh dari susuknya dia. Udah. Mama tenang dulu. Diam. Udah diam. Mama mengkhianati semuanya. Diam. Iya, udah. Gara-gara dia kan bikin usaha kita hancur, Pak. Siapa itu, Mas? Siapa? Mas, dengerin dulu. Saya udah gak ada hubungan, tapi setahu saya, terakhir saya ketemu sama dia tuh ada di partner saya. Ada di jalan nomor 40. Di situ ada showroom teman saya. Mas bisa coba ke sana deh langsung. Bener ya? Iya, betul, Mas. Iya udah kalau Siapa Mas Sila itu, Mas? Tolong Mas jelasin siapa itu. Mas, jangan jelasin. Gak mau denger dulu siapa. Jelasin dulu. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama ibu partisipan kita. Jadi tadi sebelum ibu datang, itu sebenarnya saya sudah mencari informasi tentang keberadaan anak ibu. Nah, tadi kan sebenarnya saya sudah mendatangi orang yang kemarin datang ke studio, yang mengaku sebagai pacarnya. Cuman tadi ketika saya tanya-tanya, ternyata dia sudah nggak bersama dengan anak ibu. Tolong Mas, sadarkan dia Mas. Tolong cari dia di mana keberadaannya Mas. Iya, insya Allah kita bakal bantu ibu ya. Iya. Dan tadi kita juga udah nanya-nanya, kita udah dapat informasi nih bu. Ternyata dia bilang anak ibu ada di partner kerja dan sekarang kita udah nyampe. Katanya ada di sini. Iya Mas. Ya, Dengan lihat ya. kita langsung coba cek Iya. aja bu ya. Lewat sini Iya, aja bu. Mas. Iya. Misi mbak. Iya. Mau tanya, ini benar tempat showroom partnernya bapak? Iya benar, ada apa ya Mas ya? Di sini kita pengen nyari. Ada. Ada? Ada urusan apa ya, mau nagih utang? Kok nagih utang? Iya, Dela ini terkenal di sini tuh ngutang-ngutangin semua karyawan. Utangin karyawan. Iya. Utang apa? Ini siapa ya? Saya ibunya. Ibu tahu nggak Bu? Anak ibu tuh utang sama saya 2 juta harus diganti ya. Kita malah gini. Ganti uang saya tuh Mbak, 2 tujuan juta. di sini. Anak ibu tuh udah utang sama saya lama. Udah gini deh mbak. Udah ibu di sini dulu, ibu tenang. Mbak, saya ngobrol dulu ya sama mbak di sini. Mbak, kan anak ibu itu punya utang sama mbak. Kita di sini cuma tujuannya nyari anaknya di mana. Mbak tahu nggak? Kalau misalkan memang mbak tahu anaknya di mana, kan kita bisa bantu buat ngebayar utang juga. Ada tuh anaknya di belakang tuh dia lagi ngerayu bos kali. Ada di Biasa, belakang. Dia. Ada di belakang Iya, benar. Bu. Ya udah, makasih mbak. Udah. Ayo. Lagi sama kamu. Aku cinta kamu ya. Aku tidak bisa lagi sama kamu. Saya nggak boleh sadar. Jangan tinggalin aku sayang. Apa ini? Ini siapa ini? Ibu, jangan. Ibu, udah jangan ikut campur urusan aku. Kamu. Aku nggak mau putus dari dia. Mbak, tenang dulu, jangan kayak gini. Ibu mbak tuh nyariin mbak. Ini siapa ini? Apa sih? Saya ibunya. Jadi sebenarnya itu ibunya nyari anaknya di sini. Cuman tadi saya lihat di situ ada apa sih pak? Gini loh mas, ini orang sudah manfaatin saya. Rekan kerja saya sampai rugi, sampai bangkrut gara-gara dipelorotin sama dia. Tentunya saya belum sampai merugi bu. Apa benar kamu? Enggak, Ibu. Emang bapak ada bukti kalau dia morotin bapak? Iya, Dia Mas. selalu minta uang kayak gitu. Iya mas, tiap hari dia minta duit sama saya. Kan kamu yang ngasih, bukan aku yang minta. Walaupun saya punya duit banyak, nggak mungkin tiap hari saya ngasih kamu terus, tau nggak? Sayang, enggak jangan kayak gitu. Nggak bisa. Sayang, Aku nggak mau sama kamu. Aku nggak mau. Udah deh mbak. Udah kita juga udah tahu kalau sebenarnya itu kan pacar mbak kan. Dia udah punya istri juga di sana. Ibu, ini duit yang dia mau. Nih, saya sudah tidak suka. Pergi. Udah sadar Nayo.
Gini Bu, lihat saya. Tapi gimana pun juga, dia kan anak ibu. Ya kan? Kita bakal bantu sebisanya. Tapi ibu tetap harus ikut juga ya Bu ya. Ya udah mendingan kita susul aja ya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Yanti dan Mila. Yanti datang ke Menembus Mata Batin dengan anaknya yang diduga indigo, padahal ternyata dia hanya pura-pura karena selama ini sang ibu mengurungnya akibat sang anak sering berkelahi di mana-mana. Sementara Mila tadi datang dengan anaknya yang punya pasangan yang selalu menentangnya, bahkan hanya menggunakan uang untuk menyelesaikan setiap masalah. Padahal bukan perhatian seperti itu yang diinginkan oleh Ibu Mila. Ternyata baru ketahuan bahwa sang anak yaitu Mary menggunakan susuk pemikat. Makanya dia bisa punya pekerjaan yang baik dan bahkan bosnya pun dipacarin. Iya. Tanggapan kamu, Roy? Ya jadi saya ini sebenarnya pelajaran buat Mila sih sebenarnya. Kalau uang itu bukan segalanya. Uang nggak bisa beli kasih sayang gitu dan kalau misalnya Mila ditinggalin Putra, ya syukurin sih. Nah, kalau misalnya Yanti itu mungkin dia harus belajar cara mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang agak aneh seperti itu. Itu aja sih. Baik. Erin, gimana tanggapan kamu? Kalau yang Mila sih miris sih aku miris karena bukan seperti itu harusnya pembalasan budi dari seorang anak ke ibunya. Kita sama-sama tahu lah Mas kalau orang tua gimana sih ke anak dari lahir sampai besar, mendidiknya seperti apa dengan usaha sebesar apa gitu. Jadi saya agak miris sih ngeliatnya. Terus kalau yang Yanti, Kasian nih ya. kasian plus ada lucunya juga. Ternyata bisa sampai Ternyata seperti itu. bisa sampai seperti itu, Oke. mentalnya jadi kena. Itu dia. Mudah-mudahan Ibu Mila dan anaknya kembali baik-baik aja ya, karena mereka cuma hidup berdua kan. Kasihan Iya, kalau sampai betul. satu sama lain hubungannya nggak akur gitu. Iya, ya. betul. Baik, Nggak harus. Erin Baby terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baiknya. Terima kasih. Roy Kiyoshi terima kasih. Terima untuk kasih pencerahan kembali. malam Terima hari kasih ini. Karol. Ya, thank you juga. Pemirsa, ingatlah hanya Sang Maha Kuasa yang dapat menolong kita dalam keadaan apapun. Jika kita meminta pertolongan pada yang sesat, justru itu hanya akan berakhir dengan penderitaan.